Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ربنا زدنا علما وارزقنا فهما amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang dan lain sebagainya. Dan di antaranya adalah nikmat bisa mendengarkan ayat-ayat Allah, mengkajinya, dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah, juga mengkajinya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkumpulnya kita di tempat ini bernilai ibadah, dan semua ibadah tidak diterima kecuali dengan niat yang ikhlas. Maka luruskan niat agar duduknya kita yang tidak lama ini menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan sebuah buku Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam Tazkiyatun Nufus, karya seorang ustadz yang bernama Ustadz Abu Fatih Jawaz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Buku ini buku yang sangat luar biasa, buku yang kaya akan fawaid atau faidah-faidah yang insyaallah bermanfaat sebagaimana tujuan ditulisnya, agar memberikan manfaat kepada kaum muslimin secara umum, dan kita mempelajarinya agar kita mendapatkan manfaat di dunia dan juga di akhirat. Di dua pertemuan sebelumnya kita telah membahas berkaitan dengan celah-celah atau peluang-peluang yang seringkali digunakan syaitan untuk memasuki dan menjadikan manusia itu tergoda. Jadi syaitan di antara tujuan mereka adalah menggoda manusia. Mereka berupaya bagaimana manusia ini bisa berpaling. Mereka berupaya bagaimana manusia ini bisa terbawa kepada kebinasaan dan akhirnya menjadi teman-teman mereka di neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perlu mengetahui langkah-langkah atau celah-celah yang biasa dimanfaatkan oleh syaitan agar kita bisa membuat benteng, agar kita bisa bersikap dengan sikap yang benar, agar kita bisa menyelamatkan jiwa kita dan tidak mudah diporak-porandakan oleh syaitan dan juga bala tentaranya. Kita telah menyebutkan di dua pertemuan sebelumnya ada 4 celah yang biasa dimanfaatkan oleh syaitan untuk menggoda manusia. Yang pertama adalah dari pintu amarah. Maka kita sudah jelaskan panjang lebar dan bisa disimak di YouTube bahwasanya amarah ini merupakan salah satu peluang yang sangat dimanfaatkan oleh syaitan. Tatkala seseorang tidak bisa mengendalikan amarahnya, maka banyak keburukan yang bisa dia lakukan, dan itu merupakan di antara hal yang sangat disenangi oleh syaitan. Makanya Nabi SAW sendiri mengatakan, yang kuat bukanlah mereka yang bisa berkelahi, bergulat dan sebagainya, tapi orang yang kuat adalah yang bisa mengendalikan emosinya, mengendalikan amarahnya. Kemudian yang kedua adalah hawa nafsu yang dituruti. Ya, kita harus mengerti bahwasanya hawa nafsu manusia cenderung memerintahkan kepada keburukan, maka kita berusaha melawan dengan sekuat tenaga. Dan insyaallah al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Memang berat mengendalikan hawa nafsu, tapi tidak ada balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah
hasad. Ya, bagi yang belum dapat halamannya, halaman 55. Yang ketiga adalah hasad, iri dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Tidak senang dengan nikmat yang didapatkan oleh orang lain. Ini merupakan celah yang sangat dimanfaatkan oleh syaitan. Maka kita tidak boleh memiliki sifat hasad seperti ini. Walaupun pada hakikatnya semua manusia memiliki kecenderungan untuk hasad, tetapi orang yang baik menyembunyikannya, tidak menampakkan efek buruknya, tapi orang yang buruk dia memperlihatkannya mengikuti hasad tersebut. Maka tatkala kita melihat seseorang dari saudara kita diberikan nikmat, maka kita doakan agar nikmat tersebut membawa keberkahan pada dirinya, dan kita boleh berdoa agar kita bisa mendapatkan nikmat sebagaimana dirinya dan kita bisa letakkan di jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi semata-mata membenci nikmat yang ada pada diri orang lain, apalagi yang lebih parah tatkala dia mengharap nikmat tersebut binasa atau hilang, ini merupakan celah yang sangat dimanfaatkan oleh syaitan untuk menggoda manusia. Kemudian yang keempat, kita telah menjelaskan pada pertemuan yang kemarin sebelum pertemuan ini, yaitu celah yang dimanfaatkan oleh syaitan adalah dari pintu tamak, kerakusan, ya, kerakusan akan dunia, akan jabatan dan lain sebagainya. Itu merupakan sikap yang sangat dimanfaatkan oleh syaitan untuk menggelincirkan manusia. Sebagaimana kita sudah sebutkan, dua serigala lapar, kata Nabi SAW, yang dilepaskan di kandang kambing itu tidak lebih buruk daripada orang yang tamak. Dari efek tamak tersebut merusak agama orang tersebut. Kita telah sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Dan memang manusia suka bermegah-megahan, suka tampil lebih dari yang lain, dan itulah yang Allah katakan dalam Al-Quran, dan itu terus berlangsung sampai mereka masuk ke liang lahat, kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan alhaakumut takasur, bermegah-megahan, bermewah-mewahan telah melalaikan kalian, dan itu sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke liang lahat, barulah sadar, barulah dia taubat bahwasanya apa yang dia kejar dari kemewahan-kemewahan tersebut sungguh tidak bermanfaat sama sekali. Maka kita lanjutkan pembahasan kita pada hari ini. Poin yang berikutnya yang sering dimanfaatkan oleh syaitan untuk menggoda manusia, yang kelima adalah berlebihan dalam perihal makan. Ini juga ternyata walaupun secara asal makan itu adalah kebutuhan manusia, tetapi ternyata tatkala kita berlebihan dalam makan dan juga otomatis berlebihan dalam minum, maka ini bisa menjadi senjata utama yang dimanfaatkan oleh syaitan. Ya, walaupun pada dasarnya makanan itu kita diperintahkan silahkan makan asal selama itu adalah makanan yang halal, tetapi tatkala berlebihan, ya, maka kekenyangan dapat memperkuat syahwat. Ya, sedangkan syahwat tersebut adalah senjata yang sangat ampuh yang digunakan oleh syaitan. Jadi kita paham makanan secara asal memang dibolehkan, halal. Kita boleh memakan apa saja selagi itu bukan yang diharamkan oleh Allah, tetapi dengan porsi yang sewajarnya. Tatkala berlebihan, makanan yang berlebihan tersebut akan meningkatkan syahwat, sedangkan syahwat manusia itu merupakan senjata utama yang digunakan oleh syaitan. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31. Bisa dilihat di bukunya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah, perintah dari Allah, tetapi jangan berlebihan. Ini yang penting. Kulu washrabu, makanlah, minumlah. Allah mengatakan wala tusrifu, dan jangan berlebihan dalam makan dan minum. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Tidak mungkin Allah melarang, tidak mungkin Allah mencegah dari sesuatu kecuali ada mudarat di sana. Berarti kita enggak makan, Ustaz. Bukan begitu. Yang enggak boleh itu kalau berlebihan.
Tatkala berlebihan, itulah yang dilarang, dicegah oleh Allah, wala tusrifu, dan jangan berlebihan. Dan ingat, kaidah dalam Islam, Allah tidak mencegah dari sesuatu kecuali ada mudarat, bahaya di sana. Dan ternyata kalau kita berlebihan dalam makan dan minum, itulah senjata utama yang digunakan oleh syaitan. Kita tambahkan pembahasan ini karena di buku sangat singkat dari referensi yang lain. Berkaitan dengan ayat tersebut, Allah mengatakan kulu washrabu wala tusrifu, makanlah dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Berkata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qala ba'dus salaf jama'allahu tibba kullahu fi nisfi ayah. Berkata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menukilkan bahwasanya sebagian ulama salaf mereka mengatakan di dalam potongan setengah ayat itu, kan ayatnya kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Di setengah ayat wa kulu washrabu wa la tusrifu, di setengah itu kata al-Imam Ibnu Katsir menukil dari kalangan sebagian salaf, ulama salaf, mereka mengatakan di dalam setengah potongan ayat ini Allah mengumpulkan semua ilmu kedokteran. Di dalam kalimat makanlah, minumlah, jangan berlebih-lebihan, Allah mengumpulkan semua ilmu kedokteran dalam setengah potong ayat tersebut. Dan memang, ya, kalau kita lihat penyakit di zaman sekarang yang didiagnosa oleh para dokter, di antara sumber utamanya itu muncul dari makanan. Semuanya muncul kebanyakan dari minuman. Apalagi sekarang banyak minuman-minuman yang kita sudah lihat di media, banyak para ahli mereka mengklaim itu enggak sehat. Makanan pun demikian, yang siap saji begitu banyak kita temui, ramai orang belanja. Ternyata dari situlah sumber penyakit pada asalnya. Maka saya sering melihat potongan-potongan di media sosial, ya, bahwasanya apa yang Anda makan menentukan keadaan Anda di masa yang akan datang. Iya, karena di antara sumber penyakit yang paling utama adalah apa yang kita berikan kepada badan kita berupa makanan dan minuman. Bukan berarti kita tidak boleh menikmatinya. Silahkan nikmati. Indomie silahkan nikmati. Apalagi Indonesia. Kalau tidak ada Indomie, bukan Indonesia. Orang-orang yang berumrah di bulan Ramadan tembus lebaran di Masjidil Haram, hari pertama lebaran, Indomie. Karena itu makanan kita, makanan besar kita dengan Indomie tersebut. Tetapi yang membinasakan sampai usus buntu segala macam, pasti mereka tusrifu. Atau mereka yusrifu, mereka berlebih-lebihan. Mereka berlebih-lebihan. Karena Allah katakan, wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Tatkala Anda berlebih-lebihan, disitulah datang bahaya. Gula. Badan kita ini butuh gula. Tetapi tatkala berlebihan, nah itulah yang mendatangkan penyakit. Semuanya. Aduh, kalau mau sehat dosa makan nasi. Gak bisa. Kita ini orang Indonesia, kalau gak makan nasi belum makan kata orang. Tetapi sesuai dengan porsinya. Silahkan makan yang halal. Allah menciptakan itu semua untuk kita. Tetapi ingat kaidahnya wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Tatkala Anda berlebih-lebihan, disitulah yang mengundang penyakit dan keburukan-keburukan yang lainnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnin." Tidaklah manusia memenuhi suatu wadah, suatu tempat yang paling buruk kecuali dia memenuhi perutnya. Maka lihat ini, Nabi SAW mengatakan tidaklah manusia memenuhi sebuah wadah. Perut ini ibaratkan wadah yang paling buruk kecuali dia memenuhi perutnya. Kata Nabi SAW, cukuplah bagi manusia memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Kita butuh makan untuk menegakkan punggung, untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi secukupnya. Namun sekiranya dia itu mau melebihkan atau punya hajat untuk melebihkan makanannya, maka ajaran atau tuntunan Nabi SAW, maka sepertiga perut itu diisi untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernafas. Barulah berjalan dengan baik. Kalau perut semuanya diisi dengan makanan, maka tidak ada ruang untuk bernafas. Sebagaimana orang yang obesitas, mereka sulit untuk bernafas.
Harusnya sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernafas. Baru lancar sirkulasinya. Tapi tatkala ada kelebihan yang satu-satunya kekurangan, penyakit. Berlebihan dalam makan, kurang minum, penyakit. Berlebihan dalam minum, makan yang gak sehat, gak mendukung, penyakit. Dan seterusnya. Gak makan, gak minum, mati. Jadi intinya harus balance. Semuanya harus berjalan dengan porsinya. Nabi SAW mengatakan, tidak ada wadah yang paling buruk yang diisi oleh manusia kecuali perutnya. Kalau dia punya hajat untuk melebihkan, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernafas. Kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Mubarakfuri, beliau mempunyai buku yang sangat fenomenal berkaitan dengan Sirah Nabawiyah. Beliau mengatakan, wamtila'uhu yufdi ilal fasadi fid dini wad dunya. Memenuhi perut dengan makanan yang berlebihan itu menyebabkan kerusakan pada agama dan juga dunia. Rusak agamanya, rusak tubuhnya. Kenapa bisa rusak agamanya? Kita lanjutkan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Lianna shiba'a yuskilul badan wa yuksil qalba wa yuzilul fitnah wa yajlibun naum wa yud'ifu anil ibadah. Kenapa makan dan minum yang berlebihan itu buruk bagi agama dan dunia seseorang? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, karena kekenyangan berlebihan dalam makan, yang akhirnya kekenyangan yuskilu al-badana, memberatkan badan. Badan jadi berat, mau apa-apa mageran. Itu karena orang yang makannya berlebihan. Wa yuksil qalba, ternyata bukan hanya efek duniawi. Banyak makan, banyak minum juga mengeraskan hati. Sulit menerima nasihat, sulit menerima kebenaran, hatinya keras, sulit sadar akan peringatan-peringatan. Itu efek banyak makan, banyak minum. Wa yuzilu al-fitnah, menghilangkan, mengurangi kecerdasan. Kemudian wa yajlibun naum, membuat sering tidur. Baca Al-Quran 5 menit, tidurnya 1 jam. Kenapa? Kebanyakan makan, kebanyakan minum, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, wa yud'ifu anil ibadah, dan menjadikan lemah seseorang dari ibadah. Maka kebanyakan makan, kebanyakan minum itu ternyata berefek buruk bukan hanya untuk badan, tetapi juga untuk agama kita. Kita ibadahnya kurang maksimal. Orang kalau sudah obesitas berdirinya nggak kuat lama-lama dalam sholat. Itu pengaruh. Keras hatinya dan sebagainya. Kemudian pengantukan, sedikit-sedikit tidur, di kajian tidur. Memang tidur itu Allah berikan sebagai nikmat, tapi di malam hari. Tatkala tidur di majelis ilmu, ini musibah. Rata-rata kenapa sebabnya? Kebanyakan makan sebelum hadir ke majelis ilmu. Dan seterusnya, intinya kebanyakan berlebih-lebihan dalam makan dan minum itu berefek dan menjadikan kita pengaruh buruk dalam agama kita, dan itulah senjata yang perlahan-lahan dikenjarkan oleh syaitan kepada manusia. Kemudian yang keenam, celah yang dimanfaatkan oleh syaitan untuk menggoda manusia adalah memiliki sikap yang terburu-buru, tergesa-gesa, dan kurang teliti dalam segala perkara dan urusan. Tergesa-gesa, buru-buru. Apa lawan tergesa-gesa? Tenang. Kita di dalam agama ini diperintahkan untuk menjalankan sesuatu itu dengan tenang. Bahkan, jangankan urusan yang lain, solat saja, kita diperintahkan mendatangi solat itu dengan bisakinati wal waqar, tenang dan terhormat. Artinya apa? Di dalam Islam tidak ada anjuran, tidak ada perintah untuk semuanya dilakukan dengan tergesa-gesa kecuali beberapa perkara. Nanti kita akan sebutkan. Tapi secara umum, semua itu diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla melakukannya dengan penuh ketenangan. Tidak tergesa-gesa dan tidak buru-buru. Kenapa? Tergesa-gesa itu seringkali menjadikan sesuatu itu rusak. Sesuatu itu menghasilkan efek yang tidak baik atau tidak maksimal. Dan ini didukung oleh sabda Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, bisa dilihat halaman 58.
At-ta'anni minallahi wal ajalatu minasyaiton. Sikap yang pelan-pelan, tenang, itu dari Allah Azza wa Jalla. Dan sikap terburu-buru, tergesa-gesa, itu tidak datang kecuali dari syaitan. Maka kita harus mengerjakan semuanya itu yang kita lakukan dalam keadaan tenang. Kita akan bahas tambahan dari beberapa sumber. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, memang pada dasarnya tabiat manusia itu suka tergesa-gesa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa khuliqal insanu min ajal. Manusia telah dijadikan tabiat bagi mereka itu tergesa-gesa. Disebutkan dalam surat Al-Anbiya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Isra, wa kanal insanu ajula. Manusia itu memiliki sifat dasar tergesa-gesa. Maka kita sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya manusia memiliki basic untuk melakukan sesuatu itu dengan tergesa-gesa, tidak tenang. Kemudian dikabarkan bahwasanya at-ta'anni minallah, tenang, tidak tergesa-gesa, itu sifat dari Allah. Wal ajalatu minasyaitan, dan terburu-buru itu adalah sifat dari syaitan, memberikan kita motivasi bahwasanya seharusnya seorang mukmin melakukan segala sesuatu dengan tenang. Kemudian tergesa-gesa itu merupakan perkara yang tercela. Kita bisa sebutkan beberapa contoh tergesa-gesa atau sifat buru-buru yang tidak dibenarkan. Yang pertama adalah misalnya seseorang tergesa-gesa dalam berdoa. Ini tidak dibenarkan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahim ma lam yasta'jil. Senantiasa doa seorang hamba itu dikabulkan selama dia tidak memohon permintaan yang berbau dosa atau memutus silaturahim dan tidak tergesa-gesa. Jadi Nabi SAW mengatakan, senantiasa doa seorang hamba itu dikabulkan kecuali dia dalam keadaan tiga yang tidak bakal dikabulkan. Yang pertama, dia berdoa untuk keburukan, untuk perbuatan dosa, itu tidak akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, dia berdoa untuk memutus hubungan silaturahim, tidak akan dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, dia berdoa dalam keadaan yang tergesa-gesa, tidak akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian para sahabat bertanya, mal isti'jal, apa yang dimaksudkan seseorang itu yang tergesa-gesa dalam doanya wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, qad da'autu wa qad da'autu falam yastajibuli. Ya, falam ara yastajibuli. Orang yang tergesa-gesa dalam doanya itu bagaimana? Orang-orang yang tergesa dalam doanya adalah mereka mengatakan, aku sudah berdoa kepada Allah, aku sudah berdoa kepada Allah, tapi aku belum lihat mana pengabulannya. Itu orang yang tergesa-gesa dalam berdoa. Akhirnya dia mengatakan, mana pengabulannya? Ya sudah, aku tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak dibolehkan. Orang yang berdoa kemudian tergesa-gesa dalam mengharapkan pengabulan doa tersebut, terancam tidak dikabulkan doanya. Kemudian di antara tergesa-gesa yang dicela adalah misalnya tergesa-gesa apabila iqamah sudah dikumandangkan. Iqamah sudah dikumandangkan, mungkin kita masih berjarak jauh dari masjid. Tergesa-gesa sambil lari, atau mungkin sambil bawa motor sampai laju sekali misalnya. Itu dicela. Karena Nabi SAW mengatakan, idza suwiba lis-salati fala ta'tuha wa antum tas'aun. Apabila sudah dikumandangkan iqamah untuk salat, fala ta'tuha wa antum tas'auna, maka jangan kalian datangi salat tersebut sementara kalian dalam keadaan tergesa-gesa berlari-lari. Wa tuha wa alaikumus sakinah. Yang benar bagaimana? Datangilah salat tersebut dalam keadaan kalian tenang dan terhormat.
Apa yang kalian dapati dari rakaat imam, maka sholatlah. Apa yang terluput bagi kalian, maka sempurnakanlah. Begitu caranya. Kemudian di antaranya lagi adalah tergesa-gesa dalam menghabiskan makanan. Ini juga tercela. Nabi SAW mengatakan, "Idza kana ahadukum 'ala at-ta'ami fala yaj'al hatta yaqdiya hajatahu minhu wa in uqimat shalah atau wa in uqimatis shalah." Nabi SAW mengatakan, jika seseorang dari kalian sedang makan, maka jangan tergesa-gesa sampai dia menuntaskan makanannya, meskipun iqamah telah dikumandangkan. Iya, sebagian orang ya sudah iqamah, ada yang meninggalkan makanannya, dalihnya setelah sholat dia mau makan, pulang-pulang dia tidak makan, mubazir. Ada orang yang sedang makan buru-buru, akhirnya makannya nggak nikmat, sholatnya nggak nikmat. Padahal tujuan daripada sholat adalah khusyuk. Jangankan sedang makan, makanan sudah siap di hadapan kita, sedang mau ditegakkan sholat, kita makan terlebih dahulu karena kita mencari kekhusyukan. Jangan sampai pas kita sholat, yang kita pikir, aduh habis sudah ini ayam di rumah ini. Habis sudah ini dimakan sama istri anak-anak ini. Dapat apanya saya ini? Akhirnya berpikir, tidak mendapatkan tujuan khusyuk dalam sholat. Makanya Nabi SAW mengatakan, la salata bihadratit ta'am. Tidak ada sholat apabila makanan sudah tersedia. Makan dulu baru sholat. Kemudian juga cepat-cepat dalam berbicara, dalam mengajarkan ilmu, dalam menasehati. Itu dihindari. Kita mengajarkan sesuatu, kita menasehati seseorang, jangan buru-buru. Ngomongnya dengan tenang, ngomongnya dengan dipikirkan, ya. Tatkala kita terburu-buru, seringkali ucapan yang tidak harusnya keluar. Dan namanya orang kalau sudah tersinggung, kita nggak tahu hatinya. Mungkin lisannya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah tersinggung hatinya, mengobatinya itu lama. Tidak seperti luka di dalam badan kita. Luka fisik itu sebentar, luka dalam hati itu lama. Dan betapa banyak orang yang sakit hati dengan orang lain disebabkan lisan. Kemudian juga di antara bentuk tergesa-gesa yang tercela adalah tergesa-gesa dalam menuntut ilmu. Sehingga dengannya ingin melihatkan siapa jati dirinya, ingin tampil. Belajar baru 3 hari, tergesa-gesa, kemudian menyampaikan ilmu. Ngisi di masjid sana, masjid sini yang disampaikan cerita-cerita bohong. Pada zaman dahulu kala, itu yang disampaikan. Tergesa-gesa. Padahal menuntut ilmu itu diantara syaratnya tuluz zaman, panjang waktunya. Al-Imam Syafi'i mengatakan tidak mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Di antara yang paling akhir wa tuluz zaman, menuntut ilmu itu waktunya panjang. Betapa banyak kelompok, betapa banyak orang di hari ini baru belajar seminggu, 2 minggu, ikut kegiatan 3 hari, seminggu 40 dan sebagainya. Tiba-tiba kita ketemu dengan mereka layaknya seorang ulama. Padahal apa yang disampaikan pada dahulu kala? Cerita-cerita khurafat, Israiliyat. Padahal landasan agama adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan pemahaman yang benar. Bukan cerita-cerita yang belum tentu benar adanya. Kemudian di antaranya adalah tergesa-gesa di dalam mengkafirkan. Tergesa-gesa di dalam memvonis seorang itu fasik, tergesa-gesa dalam membid'ahkan, tergesa-gesa di dalam menyesatkan dan sebagainya, maka jangan seperti itu. Ya, itu juga tidak dibenarkan. Karena tergesa-gesa ini perbuatan yang sangat tidak dianjurkan dan banyak efek buruknya. Bahkan disebutkan dalam sebuah kaidah fikih, man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang tergesa-gesa mengambil sesuatu yang belum waktunya, maka dia tidak akan mendapatkannya. Contoh yang diberikan oleh para ulama seperti ahli waris. Ada anak ingin mewariskan kekayaan bapaknya. Karena memang dia bapaknya, ahli warisnya adalah dia selaku anaknya. Dia nggak sabar ini, ingin mendapatkan segera harta warisan tersebut, bapaknya dibunuhnya. Apabila bapaknya meninggal gara-gara pembunuhan tersebut, maka dalam Islam anak tersebut diharamkan mendapatkan warisan. Gara-gara apa? Sikap tergesa-gesa. Padahal kalau dia menunggu
sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah, maka dia akan mendapatkan dan itu menjadi haknya. Tapi tatkala dia tergesa-gesa, akhirnya dia membunuh, mempercepat, akhirnya diharamkan mendapatkan yang pada asalnya harusnya dia mendapatkan, itu menjadi haknya. Dan seterusnya ya. Maka para jemaah sekalian, tergesa-gesa itu di antara peluang yang sangat besar yang dimanfaatkan oleh syaitan. Maka apapun kegiatan kita dalam urusan duniawi, pekerjaan kita, ya, dan semuanya jangan tergesa-gesa. Seringkali tergesa-gesa tersebut melahirkan penyesalan di belakang. Dalam rumah tangga, suami dalam menghukumi istri, dalam memarahi istri, sebelum melakukan itu semua, pikir terlebih dahulu. Jangan tergesa-gesa. Mendengarkan kabar burung langsung dilabrak dan sebagainya. Jangan tergesa-gesa. Melakukan ibadah juga demikian. Jangan tergesa-gesa. Solat juga jangan tergesa-gesa. Makanya di antara ya rukun solat itu tumaknina. Seorang tumaknina dalam solatnya. Lawan daripada tumaknina adalah tidak tumaknina. Apa tidak tumaknina? Tidak tenang. Berarti apa? Tergesa-gesa. Cepat-cepat. Rukunya belum sempurna, bangkit. Belum sempurna i'tidalnya, sujud. Belum sempurna sujudnya, bangkit. Maka akhirnya tidak ada solat, tidak diterima solatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda sebagai penutup, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan belajar, dan sesungguhnya kesabaran, ketenangan itu didapatkan dengan berusaha untuk melatihnya. Jadi latih kita harus punya sikap dalam segala sesuatu, jangan tergesa-gesa. Dalam mengambil keputusan jangan tergesa-gesa. Dalam menghukumi sesuatu jangan tergesa-gesa. Semuanya dilakukan dengan tenang, maka kita tidak akan mudah ditergelincirkan oleh syaitan. Karena Rasulullah SAW bersabda, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Ketenangan, tidak buru-buru itu sifat dari Allah, wal ajalatu minasyaitan. Sifat tergesa-gesa itu tidak datang kecuali dari syaitan. Nah, demikian jemaah sekalian, dua celah yang kita ambil pada kesempatan kali ini, yaitu tidak berlebihan dalam makan dan minum. Kemudian yang keenam, tidak memiliki sikap terburu-buru atau tergesa-gesa, karena itu celah yang sangat dimanfaatkan oleh syaitan. Demikian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Ada benar dari Allah, ada kesalahan dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Saya mohon maaf kepada antum sekalian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.